apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Material longsor menimbun jalan penghubung 6 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Sinjai. Tiga rumah di Kota Makassar ludes terbakar. Pemilik histeris melihat rumahnya terbakar. Menebar teror mistis dan melakukan perusakan, 2 pria di Kota Makassar ditangkap polisi. Dua rumah di Kabupaten Sinjai tertimbun longsor. Material longsor juga menimbun jalan penghubung 6 desa di 4 kecamatan. 6 desa yang berada di 4 kecamatan di Kabupaten Sinjai diterjang longsor. Sejak Sabtu kemarin hingga Senin pagi, material longsor masih menimbun sejumlah rumah dan menutup jalan penghubung antar desa. Longsor terjadi usai Kabupaten Sinjai diguyur hujan deras sejak Sabtu kemarin. Tertutupnya sejumlah ruas jalan oleh material tanah merah, bebatuan dan pepohonan membuat aktivitas warga terganggu. Petugas BPBD Sinjai masih terus berupaya menembus material longsor untuk segera melakukan pembersihan jalan yang menutup akses warga. Karena jalan terputus total hingga belum bisa dilalui oleh kendaraan. Yang di Kecamatan Sinjai Barat, Desa Montosalama juga terjadi longsor yang menitis badan jalan, dan Desa Bulu Tendue juga ada longsor yang menutup badan jalan sehingga susah untuk diakses oleh kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Selain tanah longsor, banjir juga merendam puluhan hektar areal persawahan milik warga di 2 kecamatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Sebuah mobil terbawa arus saat peristiwa banjir melanda Kabupaten Sinjai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun para penumpang yang berjumlah 3 orang itu menderita luka ringan. Mobil ini terdampar di tengah sawah setelah terseret arus saat banjir melanda Dusun Bangko, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai hari Minggu. Peristiwa tersebut berawal saat mobil yang dikemudikan Muanir melaju di Jalan Poros Sinjai Kajang yang saat itu tergenang banjir. Diduga tak kuat menahan arus, mobil sempat menabrak tiang listrik sebelum akhirnya jatuh ke sawah. 3 orang selamat dan menderita luka ringan. Para korban langsung dievakuasi warga ke rumah sakit. Yang mana kendaraan tersebut mengarah dari arah selatan menuju ke utara dengan kecepatan tinggi sehingga tidak hilang kendali dan jatuh terperosot ke dalam sawah yang tepatnya ke sebelah kanan. Ada berapa orang dalam mobil? Jadi dapat kami sampaikan bahwa pengendara dan penumpang berjumlah 3 orang. Mobil baru bisa dievakuasi dari sawah Senin malam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. 3 rumah di Kota Makassar ludes terbakar. Tak hanya rumah, 2 sepeda motor yang terparkir di samping rumah juga ikut terbakar. Asap memumbung saat api menghanguskan 3 rumah di Jalan Inspeksi Kanal Hirtasning, Kota Makassar, Senin malam. Kencangnya hembusan angin dan material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Tak hanya membakar rumah, 2 sepeda motor yang terparkir di samping rumah juga ikut terbakar. Salah satu pemilik rumah pun menangis histeris ketika melihat rumahnya dilahap si jago merah. Warga sempat mendengar suara ledakan sebelum akhirnya api muncul dan membakar ketiga rumah tersebut. Nggak ditahu penyebab kenapa, karena langsung meledak. Oh, langsung ada ledakan? Iya, ada di ledakan, ada tuh api. Oh, ada memang yang memasak kau baru tinggal atau bagaimana? Nggak tahu itu yang rumah di sini, Pak. Banyaknya warga yang menyaksikan kebakaran membuat petugas kesulitan menuju lokasi kebakaran. 10 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan api. Saya belum ketahui masalah penyebab. Kendala Pak, kendalanya ini apa? Kendalanya kita ini karena akses masuk terlalu banyak warga.
Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, kepolisian pun masih melakukan penyelidikan di lokasi. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Warga yang mendiami pinggir tembok terminal bahan bakar minyak Pertamina berunjuk rasa menolak penertiban lahan di pintu keluar masuk depo Pertamina. Rencana penertiban lahan di wilayah Kelurahan Ujung Tanah, Kota Makassar mendapat penolakan dari warga. Adu mulut antara warga dengan polisi mewarnai unjuk rasa. Dia tidak diam bahwa ini bukan urusan hanya safety, hanya safety. Yang punya hak pengelolaan kan fasum adalah pemerintah kota kan, bukan Pertamina. Pertamina tidak mengklaim ini tanah saya, ini pun tanah Pelindo kan, ini pun tanah Pelindo disewa Pertamina. Warga yang mendiami pinggir tembok terminal bahan bakar minyak Pertamina menolak penertiban lahan di pintu keluar masuk depo Pertamina. Mereka mendesak pemerintah Kota Makassar untuk membatalkan segala bentuk penertiban lahan. Kami meminta dari pihak Pertamina yang telah mengeluarkan surat bahwasanya warga di samping Pertamina itu mengganggu aktivitas dan membahayakan Pertamina. Sementara kalau kita berbicara masalah histori, Pertamina lah yang sudah mengambil lahan di luar dari batas zonanya. Pertamina sudah punya batas zona sesuai tembok dan mengambil lagi 50 meter keluar sebagai batas zona. Sekarang Pertamina minta lagi. Tembok kedua itu jadi awal titik batas zona. Jadi secara tidak langsung Pertamina sudah mulai mencuri hak-hak warga yang ada di Tamalapa. Yang tujuan kami sebenarnya meminta ke Pertamina untuk mencabut laporan dan memohon klarifikasi kepada warga di Tamalapa, meminta maaf sebesar-besarnya dan tidak bakalan mengganggu lagi warga yang ada di Tamalapa. Sebelumnya, 29 Mei 2024 berdasarkan rapat yang diinisiasi pemerintah Kota Makassar bahwa area tersebut merupakan aset pemerintah Kota Makassar yang ditempati warga selama 14 tahun. Pemerintah Kota Makassar mengarahkan agar area tersebut dipisahkan antara depo BBM dengan permukiman. Antisipasi jika terjadi kebakaran tidak merambat ke rumah-rumah warga. Unjuk rasa membuat sejumlah mobil distribusi bahan bakar minyak beralih ke pintu pelabuhan Makassar sehingga tidak mempengaruhi operasional Pertamina dalam mendistribusikan bahan bakar minyak dan LPG. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ratusan orang di Kota Makassar berunjuk rasa di depan kantor gubernur untuk menolak keberadaan tempat hiburan malam. Kericuhan mewarnai unjuk rasa ratusan orang di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin pagi. Mereka menjebol pintu gerbang gedung pemerintah daerah lantaran kesal tak bisa bertemu dengan pejabat Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam unjuk rasa ini, masyarakat menuntut pemerintah untuk menutup tempat hiburan malam di kawasan Center Point of Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya warga dan minta dicabut izin usahanya. Kami adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kota bersatu padu memberantas ini kemaksiatan. Karena pendapatan asli daerah, kalau mereka pemerintah itu punya sifat-sifat yang kreatif, punya potensi-potensi, sumber-sumber daya ekonomi bukan cuma saja di kemaksiatan, bukan cuma di kemaksiatan bisa didapatkan. Pemerintah, provinsi dan kota dan kabupaten kolaborasi mengeluarkan aturan, mengeluarkan kebijakan, sapu rata semua tempat hiburan malam. Masih banyak tempat kita cari-cari uang, banyak. Nusantara sampai Benteng Sombaupu itu kawasan sejarah. Itu bisa ada sumber-sumber PAD,